Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Romanes Prastio masih dalam rangkaian tutorial di channel kawan Excel. Selamat pagi kawan. Happy New Year. Selamat tahun baru. Ini jam setengah 7 pagi di tahun baru tahun 2023. Ya, buat teman-teman yang semalam masih merayakan pergantian tahunnya, mungkin masih terbuai dalam malam mimpinya karena emang biasanya belum pada bangun jam segini ya, setelah sholat subuh tadi balik tidur lagi gitu ya. Oke, saya bukan orang yang terlalu tertarik dengan perayaan tahun baru, jadi semalam saya juga ya ngikut juga sih, tapi sambil ya sama buka-buka Excel juga. Dan ternyata ada email masuk di ini saya di inbox saya, dan ternyata dari seorang teman saya di ya bekerja di Wales sana ya, di Wales itu mana ya, kayaknya Inggris ya. Jadi kawan lama saya yang kerja di sana, lama sekali nggak jumpa, dan kebetulan katanya dia nemuin tutorial saya di YouTube, kemudian email saya secara private ya, dan pingin bantuan ya. Jadi intinya kalau di negara kita tuh jualan es krim ya udah jualan es krim aja ya, tapi di negara-negara maju sana mungkin ya, karena saya juga belum pernah ke sana. Teman saya ini di Wales, mungkin di sana seorang pramuniaga atau apa itu enggak atau mungkin saya nggak tahu jabatannya, tapi di sana ada satu bidang yang ditugasi untuk memikirkan berapa sih nanti perkiraan penjualan untuk toko es krimnya ya. Jadi ceritanya begitu, dan teman saya ini ditugasi untuk memprediksi penjualan es krim pada tempat yang dia tempati untuk bekerja ya. Dan teman kita ini atau teman saya ini membuat satu hubungan ya, mungkin dia mencatat antara temperatur yang ada pada saat tersebut, kemudian membandingkan dengan penjualan es krim. Dan ini di sana pakai Fahrenheit ya, saya nggak tahu mau seperti apa ini ya. Yang penting saya hanya tugasnya diminta untuk membantu mengolah datanya aja. Oke, langsung ke kasus saja. Ini adalah temperatur yang dicatat oleh teman kita, 80 derajat Fahrenheit, 75,2, 86 dan sebagainya. Ini adalah, saya nggak tahu ini catatan tiap hari tanggalnya atau setiap perubahan temperaturnya, saya nggak tahu. Tapi di sini dicatat untuk penjualan es krimnya. Jadi untuk temperatur 80 derajat Fahrenheit, penjualan kita atau penjualan es krimnya ada di 90. Kemudian untuk 86 ada di 107 dan seterusnya. Dan dari email yang saya baca semalam itu sih, yang ditanyakan adalah bisa nggak ya dilakukan prediksi antara temperatur yang ada di sekitar tokonya sana, sekitar toko teman saya yang ada di Wales sana dengan penjualan es krimnya. Jadi mungkin teman kita ini punya satu angan-angan ya, jika saya tahu perkiraan temperatur besok ya, ada perakiraan cuaca kan biasanya, mungkin saya akan bisa memperkirakan berapa penjualan untuk es krimnya ya, berapa rupiah kok rupiah, dolar ya, di sana kan dolar nih, semuanya juga dolar. Oke, berkaca dari kasus ini tentu kayak kita orang ngeramal ya, ya atau mengira-ngira atau menganalisa ya dari data yang ada. Dan mungkin di Indonesia ini disebut statistik ya, atau melakukan apa ya, yang lebih umum di kita sih regresi ya, regresi linear. Mungkin jika teman-teman familiar dengan Excel, teman-teman bisa klik pada tab apa ya, di analytical tooltip kayaknya. Kalau teman-teman sudah mengaktifkan ini add-ins ya, kemudian teman-teman klik pada tab data, di sini ada formula apa data ya, saya lupa ya, di analytical tooltip kalau nggak salah. Coba kita klik dulu di developer, kemudian klik pada Excel add-in. Di sini analisis toolpack kita centang, kemudian kita klik OK. Nanti kita explore lagi tab data biasanya loh. Ini data, ada di sini data analisis.
Kita bisa klik di sini, teman-teman akan disajikan pada pop-up ini ya, seperangkat alat untuk melakukan analisa dengan apa ya, regresi ya. Saya biasanya pakai ini regresi, kemudian saya klik OK, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Cuman oke, ini saya jelasin aja dulu ya. Jadi misalnya saya pengen, ini datanya ya, data input Y-nya. Y adalah penjualan es krim yang mau kita analisa ya, kita dan blok seperti ini. Kemudian X-nya kita klik pada temperatur. Jangan lupa kita menyertakan nama kolomnya, jadi kita harus mencetang pada labelnya. Kemudian itu aja lah ininya. Kemudian kita centang pada new worksheet Y ya, seperti ini. Kemudian kita klik OK saja. Jadi saat kita klik OK ini nanti akan muncul satu worksheet baru yang menyajikan pada kita data analisis dari hasil regresinya ya. Kita klik OK. Nah, ini adalah sheet baru yang dibuat oleh si Excel. Jika kita buka di sini, kita geser ya. Ada beberapa item yang mungkin teman-teman masih sedikit awam ya. Saya pun juga masih awam sih, masih meraba-raba, tapi saya ada sedikit ilmu tentang ini ya. Jadi jika kita lihat di sini interceptnya adalah minus 33,2608 ya. Nah, kemudian untuk apa namanya, plotnya di 1,5 untuk temperaturnya. Teman-teman yang nggak terlalu familiar ini nggak usah terlalu bingung. Biasanya saya hanya melihat pada R square di sini. R square ini adalah menunjukkan berapa persen tingkat akurasi dari si regresi ini. Semakin mendekati 1 akan semakin bagus. Dan biasanya kalau untuk technical saya memakai yang di atas 0,8. Di atas 0,8 saja sudah saya anggap wah oke lah memenuhi syarat ya. Tapi pada beberapa kasus mungkin untuk analytical keuangan 0,3 ataupun 0,4 sudah sangat-sangat bagus. Jadi tergantung jadi kebutuhannya. Cuman untuk membaca ini perlu keahlian khusus, terutama teman-teman yang pintar statistik ya. Dan sebenarnya Excel sudah membuat satu file atau satu formula yang bisa kita pakai secara ringkas di sini ya. Jika kita lihat di sini, misalnya saya tunjukin dulu apa yang bisa dilakukan Excel ya. Kita bisa menggunakan formula Linus ya. Jadi Linus itu adalah array formula. Jadi kita harus mengklik dan blok 2 row seperti ini karena dia memang menciptakan 2 row. Jadi saya klik di sini sama dengan kemudian Linus seperti ini. Ya, kemudian saya klik pada si data Y-nya atau non Y-nya. Saya tidak menyertakan labelnya ya, nggak seperti yang tadi. Kemudian saya ketik koma, kemudian saya klik lagi pada X-nya seperti ini ya. Kemudian saya tutup kurung dan tekan Ctrl Shift Enter, sorry. Hasilnya ada seperti ini. Slope-nya 1,51, intercept-nya minus 33,26. Jadi kalau kita balik lagi ke saat kita SD atau SMP, saya lupa ya. Kita kan sering ya dijelin rumus ini sama Pak Guru kita atau Bu Guru Matematika kita. Jadi sama dengan misalnya berapa? 12 X ditambah 67. Nah, seperti ini. Jadi Y ini adalah angka yang akan kita cari. X ini adalah variabel yang terus berubah yang mau kita prediksikan ya. 67 ini adalah intercept-nya ya. Jadi jika kita terjemahkan di sini akan jadi seperti ini Y akan sama dengan 12 kali X-nya mau temperatur berapa, misalnya temperatur 90 derajat Fahrenheit ya. Kemudian ditambah intercept-nya. Intercept-nya adalah minus 33,26. Seperti ini nanti jadinya ya. Ini kita tinggal nambahin buka kurung tutup kurung seperti ini. Nah, ya seperti ini ya. Jadinya nanti rumusnya seperti ini. Tapi Excel sudah membuat ringkas semuanya. Jadi taruhlah saya taruh di sini ya. Nanti untuk hasil akhirnya saya kuningin sih di sini. Misalnya saya tulis penjualan
Perakiraan penjualan es krim ya. Kemudian ini nanti adalah derajat Fahrenheit ya. Dan sini ini adalah temperaturnya ya. Saya geser dulu ke bawah biar ini. Ini kita tulis temperatur. Ini di bawah adalah prognosa penjualan. Ini ya. Taruh sini nanti hasilnya. Saya kuningkan juga. Kita bisa memakai formula yang sama yaitu Linus ya. Tapi mengacu pada temperatur yang ada di F di sini. Temperatur, kok temperatur sih? Marahin nanti saya. Ya, jadi kita bisa pakai Linus di sini sama dengan Linus non EY-nya, non Y-nya adalah ini ya. Kemudian koma, non X-nya adalah ini ya. Kemudian kita ingin pada perkiraan pada temperatur berapa. Kita tulis koma saja. Kemudian kita skip saja yang ada di sini. Kemudian kita ya udahlah pakai ini aja lah, nggak apa-apa. Kemudian ini kita pakai ini aja. Non Y, non X. Kok nggak ada new X-nya ya? Di mana ya? Apa di ketiga di sini ya? Saya koma lagi, kemudian saya kasih seperti ini. Coba enter ya. Saya lupa ya. Koma kemudian ini ya, coba ya. Untuk kurung tekan enter. Ya, seperti ini mungkin ya. Kita akan coba. Oh, tadi saya ngeblok 2 ya. Saya akan coba masukkan di sini misalnya kalau nggak bisa pakai forecast ya. Saya akan coba pakai dengan temperatur 81 misalnya. Oh, berarti pakai forecast di sini. Nggak bisa pakai Linus, teman-teman. Linus hanya untuk menunjukkan si intercept sama statistiknya. Kita pakai forecast saja ya di sini ya. Kita pakai forecast. Bukan EPS, forecast saja. X-nya adalah ini. Kemudian atau temperatur yang baru akan kita lihat ya. Kemudian non Y-nya adalah ini. Kemudian non X-nya adalah ini. Untuk kurung tekan enter, nah kita sudah mempunyai perkiraan penjualan berapa dolar ya. Jadi perkiraan pada saat penjualan 81 derajat Fahrenheit untuk temperaturnya adalah 88 dolar. Kenapa ada beda dengan penjualan yang sebenarnya misalnya di 80 dia menjadi di sini kenyataannya 90, sedangkan untuk prognosa kita ada 88,6 ya atau 89 yang mendekati lah. Jadi yang namanya perakiraan kan ya nggak bisa langsung ini ya, pasti ada sisi errornya. Seperti tadi saya sebutkan di sini, R square kita atau tingkat akurasi dari formula kita adalah 0,74, ada 74%. Jadi memang ada error sekitar 25, sekian persen ya. Dan itu ya menurut saya sudah bagus, wajar jika ada error, namanya perakiraan bukan Tuhan ya. Kalau udah tahu pastinya berapa itu namanya Tuhan, bukan lagi formula ya. Oke, jadi kita coba saja misalnya pada saat temperatur besok perakiraan cuacanya adalah misalnya ini 77 derajat Fahrenheit. Berapa kira-kira penjualan untuk besok? Saya tekan enter adalah 82 dolar. Jadi si teman saya sudah bisa melaporkan kepada atasannya atau supervisornya atau bosnya atau manajernya, saya nggak tahu, bahwa besok perkiraan sekian untuk penjualan. Jadi kita bisa menyiapkan bahan-bahan atau apapun yang diperlukan untuk dijual untuk hari esoknya. Oke ya teman-teman ya, itu tadi sedikit penjelasan bagaimana cara kita memprognosakan atau memperkirakan penjualan hari esok sesuai dengan temperatur yang di broadcast sama si ini ya,
sama di kita itu apa ya namanya ya, badan meteorologi mungkin kalau di kita ya, kalau di Wales sana saya nggak tahu. Jadi untuk teman saya, halo bro, silakan pakai ini aja ya bro ya, mudah-mudahan bisa bantu ya, mungkin nggak R square-nya atau tingkat akurasinya nggak mendekati satu, tapi bisa lah ente pakai untuk ini ya, untuk buat perkiraan kira-kira besok kamu mau nyiapin bahan-bahan es krim sebanyak apa gitu. Jadi nggak akan kehabisan bahan saat ordernya masih banyak gitu ya bro ya. Oke, selamat sukses di sana. Jangan lupa sholat tetap di sana ya bro ya. Walaupun sama-sama udah tua ya, saling tetap mengingatkan ya untuk senantiasa beribadah. Oke, demikian tutorial kali ini. Teman-teman yang lain yang nggak bertanya pun mudah-mudahan dengan melihat tutorial ini bisa mendapat satu wawasan bahwa Excel ternyata bisa kita pakai untuk memperkirakan ya. Perkirakan dan prognosakan bahasa saya. Prognosakan berapa nilai satu variabel jika kita bandingkan dengan variabel yang lain. Kita bisa menemukan satu korelasi atau hubungan antar dua data. Oke ya. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat, tetap bergabung di channel Kawan Excel agar tidak ketinggalan dengan video tutorial terkait Excel yang bisa saya share dengan teman-teman ya. Buat teman-teman yang ini belum subscribe, silahkan subscribe. Jika memang merasa tutorial ini bermanfaat atau ada kemiripan dengan tutorial ini dan teman dari rekan-rekan membutuhkan tutorial seperti ini, silahkan share saja untuk video tutorial saya. Baik, bertemu kembali dengan saya Rumenas Prastio, masih dalam rangka tutorial mengenai Excel di channel Kawan Excel. Happy New Year 2023 ya. Selamat tahun baru, semoga keberkahan, kesehatan dan ya segala macam kebaikan bersama teman-teman semua ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan di setiap urusan kita ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.